Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat, anak-anak Bapak. Baik, untuk materi lanjutan yaitu dengan judul analisa kebutuhan telekomunikasi. Kompetisi dasar yang pertama, menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Yang kedua, menyajikan hasil analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Ya, ini adalah kompetisi dasar pada materi kali ini, jadi simak baik-baik. Kita akan belajar tentang kebutuhan telekomunikasi dan juga menganalisis kebutuhan telekomunikasi. Pertama, internet. Internet kependekan dari interconnection networking adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global transmission control protokol internet protokol suite atau yang disingkat TCP atau IP. Sebagai protokol pertukaran paket atau paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Jadi bisa dipahami apa itu pengertian dari internet, yaitu sebuah protokol pertukaran paket. Nah, jadi setiap kita menggunakan internet itu ada sepertinya ada namanya pertukaran data ya. Pertukaran data namanya itu switching komunikasi protokol. Jadi ada pertukaran data dan ditransmisikan menggunakan IP. Nah, itu dia adalah pengertian dari internet. Selanjutnya, kebutuhan internet masyarakat. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya seperti telepon genggam. Telepon genggam merupakan media telekomunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi saat bersamaan. Telekomunikasi dapat memudahkan kita dalam menjalankan bisnis dan juga sebagai media mencari informasi, media hiburan maupun media sosialisasi. Jadi, tak jarang seorang mempunyai telepon lebih dari satu. Nah, pada umumnya, seorang menggunakan telepon untuk berkomunikasi ke rekannya ataupun kerabat dan saudara-saudara terdekatnya. Jadi, kemungkinan untuk telepon dia hanya mempunyai satu. Tidak juga sih memang. Mungkin ada juga yang mempunyai lebih dari satu ya, tergantung kondisi dia bagaimana. Baik, selanjutnya dampak positif internet. Yang pertama, internet sebagai media komunikasi. Merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan. Setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Jadi internet sebagai media komunikasi ini sebagai media komunikasi ya, kita bisa berkomunikasi dengan pengguna di negara lain maupun di suatu lokasi yang tidak terlalu dekat ya. Jadi itu dia adalah pengertian dari internet sebagai media komunikasi. Yang kedua, media untuk mencari informasi. Perkembangan internet yang pusat sekarang ini menjadikan internet sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Oke. Jadi sebagai media untuk mencari informasi. Di sini berarti kan internet itu kan dibilang pusatnya informasi. Jadi kita bisa mencari informasi seperti berita, informasi tentang ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sumber penghasilan. Saat ini banyak sekali orang yang menggunakan
menggunakan internet sebagai sumber penghasilan. Contohnya apa? Ya, kita bisa berjualan online menggunakan internet. Tidak perlu lagi kita jualan di pinggir jalan. Kita bisa jualan di internet atau disingkat sebagai all shop. Kita juga bisa masukkan uang di internet dengan cara banyak ya caranya. Bisa kita seperti kita buat konten di YouTube, kita bisa buat blog, kita bisa nulis blog, nah dan lain sebagainya, macam-macam ya. Jadi internet tuh bisa juga sebagai sumber penghasilan. Dampak negatifnya apa? Pertama, pornografi. Internet terkadang identik dengan pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen ataupun para penyedia browser melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memiliki jenis homepage yang dapat diakses. Nah, inilah dampak negatifnya nih yang sering kita jumpai. Nah, inilah dampak negatif. Saya harap Bapak tidak seperti ini, tidak mau mengakses hal-hal yang seperti ini ya. Jadi itu tidak boleh. Tidak ada dampak negatif. Yang kedua, penipuan. Internet pun tidak luput dari serangan penipuan. Cara yang terbaik adalah tidak memindahkan hal ini untuk mengkonfirmasi informasi yang didapatkan pada penyedia informasi tersebut. Nah, kita sering sekali sih mendengar dengan penipuan-penipuan di internet ya. Misalnya penipuan apa nih? Penipuan tentang mendapatkan uang 150 juta. Selamat Anda mendapatkan uang 150 juta. Klik link berikut ini. Nah, itu adalah salah satu unsur penipuan di internet. Ada juga pada media sosial. Media sosial juga merupakan sumber dari internet kan. Misalnya ada akun media sosial seseorang dibajak ataupun diambil alih dan dia melakukan kontak ataupun menghubungi teman-teman si pemilik akun tersebut untuk dimintai informasi ataupun dalam bentuk materi ataupun lain sebagainya. Yang ketiga, mengurangi sifat sosial. Mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet daripada bertemu secara langsung. Nah, ini dia yang paling sering dijumpai. Karena adanya internet kita lupa nih dengan teman ataupun keluarga. Sebaiknya jangan ya, karena ini mengurangi sifat kita sebagai manusia ya untuk saling tegur sapa. Jadi dikurangi dalam menggunakan internetnya karena teman di media sosial tidak akan menggantikan teman di dunia nyata. Oke, yang keempat yaitu kecanduan. Bisa membuat seseorang kecanduan, terutama yang menyangkut pornografi, permainan games, dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut. Nah, ini lebih apa ya saya? Lebih saya bilang lebih parah karena sudah kecanduan. Banyak kita dengar di berita-berita dengan adanya kecanduan game online sampai dia mengalami kebutaan dan juga mengalami kematian. Jadi dampak negatif internet itu yang paling sangat tidak diinginkan itu kecanduan. Jadi gunakanlah dan bijaklah dalam menggunakan internet. Baik, yang C, telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Nah, pesan berbentuk percakapan sudah sering kita tahu ya, yaitu menggunakan telepon. Kebutuhan telepon dalam telekomunikasi. Telepon genggam adalah media telekomunikasi dua arah
yang bisa menyampaikan dan merespon informasi pada saat bersamaan. Telepon genggam bukan lagi sekedar berfungsi sebagai media komunikasi pada era kini, tetapi bisa untuk memudahkan jalannya bisnis, menunjukkan who we are dengan brand telepon genggam itu sendiri. Bahkan untuk sebuah media hiburan dan media sosialisasi atau seperti Facebook, Twitter yang sekarang sudah bisa diakses melalui ponsel dengan mudahnya. Nah, ini adalah pengertian dari telepon genggam dengan banyaknya penjelasan-penjelasan mengenai kebutuhan telepon dalam telekomunikasi. Bisa dipahami? Oke. Dampak positif penggunaan telepon seluler. Yang pertama, hubungan antar manusia. Dampak positifnya yaitu pengguna ponsel meningkatkan konektivitas baik jarak dekat maupun jarak jauh dan mengurangi jumlah waktu di mana kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dahulu kita perlu hadir secara fisik dengan seseorang di era pra-handphone, tetapi hari ini kita dapat berbicara dengan seorang di mana saja sambil berjalan-jalan atau duduk di kafe. Jadi mudah dan praktis bukan? Nah, ini dia hubungan antar manusia. Jadi dampak positif ponsel itu meningkatkan konektivitas. Jadi yang misalnya ada keluarga atau kerabat yang jauh bisa bertanya kabar, bisa bergurau, bisa saling sapa pada penggunaan telepon seluler. Yang kedua, dunia kerja dan bisnis. Mempengaruhi komunikasi pribadi, dampak positif ponsel sebagai kebutuhan primer juga telah melakukan perjalanan bisnis. Jadi dampak positif ponsel bagi kehidupan sosial ini juga menemukan bahwa setengah dari respon menggunakan ponsel mereka untuk tujuan bisnis saat melakukan liburan mengaburkan batasan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Nah, jadi bisa dibilang setiap orang bisa menggunakan telepon sesuai dengan kemauan dan kebutuhannya ya. Jadi bisa digunakan misalnya dia lagi ada proyek, jadi dia bisa melakukan hubungan dengan telepon seluler untuk permudah konektivitasnya. Yang ketiga, dampak demografis. Dampak demografis ini maksudnya ialah bisa mengurangi rasa terisolasi dengan menggunakan ponsel dan tidak bergantung pada kunjungan dari orang lain untuk tetap berhubungan dengan dunia luar. Jadi contohnya kita menggunakan telepon pada demografis itu maksudnya jarak yang jauh ya antar pulau. Kita masih bisa menghubungi keluarga-keluarga ataupun kerabat-kerabat kita pada jarak-jarak yang cukup jauh. Jadi yang keempat, jenis komunikasi. Dampak positif ponsel dan terakhir ini adalah memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dalam berbagai cara, termasuk panggilan, pesan teks, DM atau instant messaging, dan email. Berkomunikasi melalui teks memungkinkan seseorang untuk melakukan percakapan dengan orang lain yang mungkin tidak tepat untuk dilakukan di depan umum atau di acara tertentu. Nah, contohnya ya seperti kita lagi sedang ada percakapan dengan orang yang sangat mungkin kita anggap penting, dan saat itu juga ada teman atau saudara kita atau keluarga menghubungi kita via telepon, maka kemungkinan kita tidak bisa mengangkatnya atau menghubunginya kan. Jadi kita perlu adanya mengirim pesan teks. Ini dia jenis-jenis masuknya dari jenis komunikasi. Yang kelima, hemat biaya. Memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dalam jarak jauh dengan biaya yang sangat murah. Jadi untuk itu kita dapat menghemat biaya. Nah, sekarang ini banyak vendor-vendor ataupun provider jasa telepon seluler dengan harga yang cukup murah ya. Jadi kita dimudahkan dengan harga yang cukup murah dan bisa juga menghemat
biaya. Oke, dampak negatif penggunaan telepon seluler. Yang pertama, sekarang dampak negatif ya, tadi sudah positif, sekarang kita bahas yang negatif. Yang pertama, kepribadian anak. Ini sering kita alami ya. Penggunaan ponsel yang paling mencolok pada anak adalah perubahan tingkah laku. Terlalu sering menggunakan ponsel yang memiliki beberapa aplikasi dan fitur menarik membuat anak tidak terlalu peka terhadap lingkungan. Nah, nggak usah jauh-jauh, ini contohnya banyak ya. Siswa-siswa SMK Negeri 1 Perbaungan juga seperti ini. Sekarang ini saya lihat lebih banyak menggunakan ponsel dan merubah tingkah laku. Jadi saya harap penggunaan ponsel itu dibatasi ya. Kita harus lebih banyak berkomunikasi dengan teman daripada kita lebih banyak berduaan dengan ponsel. Oke, jadi itu dia contohnya. Yang kedua, kesehatan. Penggunaan ponsel bagi kesehatan tertuju pada pola tidur seseorang ketika seorang anak menggunakan telepon dan GSM secara berlebihan akan mengakibatkan kesulitan tidur pada malam hari. Nah, banyak sekarang penggunaan ponsel itu sudah sampai dibilang di luar batas wajar. Bisa melebihi 24 jam megang HP. Jadi harusnya kita bisa tahan ya, atau bisa kita kurangi ya interaksi kita dengan handphone, karena juga akan menyangkut juga kepada kesehatan kita. Jadi seperti itu dampak negatif penggunaan telepon seluler. Yang ketiga, kemalasan. Dengan ponsel ini cenderung masyarakat ataupun seseorang menjadi malas karena hanya dengan ponsel dapat melakukan berbagai aktivitas komunikasi sehingga proses interaksi secara langsung atau tatap muka dengan orang lain jarang dilakukan. Nah, ini adalah yang paling negatif di antara keempatnya. Kemalasan ini yang sangat-sangat sulit dihilangkan. Jadi karena adanya ponsel pintar ini kita semakin malas untuk belajar, makin malas untuk bertegur sapa, semakin malas juga untuk melakukan aktivitas-aktivitas di sekitaran kita. Jadi saya harapkan kepada siswa, Bapak untuk mengurangi deh penggunaan telepon selulernya ya, ataupun smartphone-nya untuk kebaikan bersama. Yang keempat yaitu tingkat kehidupan masyarakat nih tadi ya, masyarakat ataupun tidak peka dengan lingkungannya, contohnya seperti itu. Jadi setiap dia ada teman bicara ataupun teman sedang menyapanya, dia tetap menggunakan handphone. Nah, itu sangat-sangat tidak baik ya untuk dilakukan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari keempat perilaku negatif seperti ini. Baik, selanjutnya analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Sumber daya dalam komunikasi menjadi titik berat atau pusat perhatian oleh setiap orang yang menggunakan telekomunikasi tersebut, baik itu klien atau pemakai maupun administrator jaringan telekomunikasi. Dalam menganalisis sumber daya komunikasi ada beberapa faktor acuan untuk dipertimbangkan setiap administrator, yaitu yang pertama kebutuhan pemakai atau klien, 2 jumlah pengguna rata-rata, 3 kecepatan transfer, 4 biaya operasional. Nah, ini adalah kebutuhan sumber daya pada telekomunikasi. Bisa dilihat ada 4 poin untuk dipertimbangkan pada setiap administrator itu sendiri, yaitu yang pertama tadi ada kebutuhan pemakai, jumlah pengguna, kecepatan transfer, dan biaya operasional. Selanjutnya, analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. WLAN atau berkabel. WLAN adalah sumber daya yang dimiliki untuk berkomunikasi secara elektronik atau jaringan internet tanpa kabel. Kabel yang digunakan adalah yang pertama
atau A. Kabel koaksial. Kabel koaksial adalah jenis kabel yang memiliki dua buah penghantar konduktor berupa kabel solid terbuat dari tembaga sebagai inti, kemudian dilapisi sebagai isolator dan dililit kembali oleh penghantar berupa kabel serabut yang terbuat dari tembaga atau aluminium sebagai penghantar bagian luar. Jadi adalah contoh kabel koaksial itu apa? Kabel koaksial sering digunakan pada kabel koaksial ini sering digunakan pada TV ya. TV sekarang itu menggunakan kabel ini sebagai antena, sambungan ke antena. Nah, antena TV kita ini umumnya menggunakan kabel koaksial. Jadi bisa diperhatikan nanti di rumahnya masing-masing kabel koaksial itu yang sering digunakan pada sebuah TV atau televisi. Selanjutnya, kabel twisted pair merupakan sebuah bentuk model dari suatu kabel di mana dua konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan dari adanya gangguan elektromagnetik yang ada dari luar. Kabel ini dibedakan menjadi dua, yaitu kabel UTP dan STP. Yang ini sudah paham ya, kabel apa? Ini adalah kabel yang pernah kita buat atau kita sebut juga kabel LAN ya. Ada warna-warnanya, ada 8 ya, dengan warna-warna yang berbeda. Jadi ini kita gunakan untuk menghubungkan dua perangkat komputer ataupun lebih, tergantung topologinya apa yang akan kita pakai. Yang C, kabel serat optik. Kabel jaringan fiber optik adalah suatu jenis kabel yang diperuntukkan sebagai media transmisi terarah atau guided wireline guna kepentingan perpindahan arus data dalam dunia jaringan komputer. Nah, ini adalah kabel fiber optik ya. Ini dipakai untuk perpindahan data dalam bandwidth yang sangat besar ya. Kita contohnya tuh penggunaan jaringan IndiHome menggunakan kabel seperti ini. Baik, untuk kelebihan fiber optik itu seperti apa? Yang pertama saya jelaskan, transmisi data 10 sampai 100 MB per second. Speed yang itu adalah speed atau transmisi data yang bisa dikirimkan melalui kabel fiber optik. Yang kedua, delay atau waktu koneksi antar komputer sangat cepat. 3. Transmisi data berjalan dengan lancar. Keempat, biaya peralatan terjangkau. Itu adalah kelebihan dari kabel FO. Sekarang kita akan bahas kelemahan. Penggunaan terbatas pada suatu tempat yang terjangkau kabel. Nah, jadi penggunaan FO ini bisa dibilangnya terbatas ya. Jadi ada juga tidak banyak sih daerah-daerah yang belum tercover jaringan fiber optik. Yang kedua, waktu untuk instalasi sangat lama. 3. Membutuhkan tempat dan lokasi jaringan permanen. Selanjutnya, membutuhkan biaya perawatan yang rutin. Dan yang terakhir, sulit untuk berpindah tempat. Jadi kabel EPO itu bisa dibilang kalau kita lihat tuh permanen ya dipasangnya. Jadi sulit untuk berpindah tempat. Jadi banyak sekarang ini pengguna ataupun provider jasa layanan internet menggunakan kabel EPO sebagai media transmisi untuk jangkauannya. Yang D, wireless atau tanpa kabel. Wireless merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer lain atau dengan internet tanpa menggunakan kabel. Dapat diganti dengan menggunakan gelombang radio, sinar inframerah, Bluetooth, dan gelombang radio. Nah, apa sih kelebihan dari wireless nih? Kalau kita bahas, yang pertama, mobilitas. Mobilitas itu apa? Jaringan nirkabel menyediakan pengaksesan secara real-time kepada pengguna jaringan di mana saja selama berada dalam batas aksesnya. Maaf ya, saya lagi batuk. Jadi mobilitas itu sepertinya mobilitas itu kita bisa apa ya? Bisa di mana saja maksudnya.
dengan catatan ataupun masih dalam batas akses. Jadi WiFi itu atau wireless ini punya batas-batas tertentu dalam penyaluran gelombangnya. Baru yang kedua kelebihannya kecepatan instalasi. Proses instalasi jaringan ini relatif lebih cepat dan mudah karena tidak membutuhkan kabel yang harus dipasang sebagai penghubung. Nah, wireless ini sangat mudah ya jika kita instalasi atau kita gunakan ataupun kita melakukan pemasangan, cukup dengan menggunakan tadi gelombang radio, sinar inframerah, bluetooth dan gelombang radio, maka bisa kita akses dengan mudah. Yang ketiga, fleksibilitas tempat. Jaringan dan kabel sangat fleksibel terhadap tempat, berbeda dengan jaringan kabel yang tidak mungkin untuk dipasang tanpa kabel. Berarti ini bisa dibilang ya, fleksibilitas tempat itu mungkin adalah dia bisa diletak di mana saja ya. Kita nggak perlu lagi repot-repot menggunakan kabel untuk pemasangannya. Contohnya. Yang keempat, hemat biaya. Bila terjadi perpindahan tempat, anggaran biaya dapat ditekan walaupun investasi awal pada jaringan kabel lebih besar biayanya daripada jaringan kabel. Biaya instalasi dapat diperkecil karena tidak membutuhkan kabel dan biaya pemeliharaan pun lebih murah. Maka di sini untuk jaringan wireless sebenarnya kalau untuk skala yang besar mungkin pemasangannya cukup memakan biaya ya, karena di satu sisi dia menggunakan medianya seperti tiang ataupun tower dalam menyalurkan transmisi datanya. Itu bisa dibilang membutuhkan biaya yang cukup besar. Saya minta maaf karena suara saya agak kurang karena memang saya lagi kurang enak badan. Oke, itu adalah kelebihan dan sekarang kekurangan. Kekurangannya yaitu transmisi data hanya 1 sampai 2 Mbps yang jumlahnya jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan jaringan menggunakan kabel. Nah, biasanya kalau kita menggunakan jaringan wireless nih, speednya itu bisa dibilang nggak terlalu cepat ya, karena memang kan medianya itu hanya gelombang radio. Lalu yang kedua, transmisi data dari komputer yang berbeda dapat mengganggu satu sama lainnya. Misalnya transmisi data dari komputer yang berbeda ini, ya contoh yang tadi, ada yang menggunakan hotspot di lain tempat, ada juga di tempat lain, jadi datanya itu saling bisa dibilang saling mengganggu satu sama lain, jadi bisa dibilang kecepatannya menurun. Terus yang ketiga, biaya peralatan yang mahal. Yang keempat, adanya delay atau waktu koneksi yang besar. Kelima, adanya masalah propagasi radio seperti terhalang, terpantul dan banyak sumber lainnya. Terus yang keenam, kapasitas jaringan memiliki keterbatasan yang disebabkan spektrum tidak besar. Yang ketujuh, keamanan data atau kerahasiaan data kurang terjamin. Yang terakhir, sinyalnya terputus-putus atau dalam kurung intermittent yang disebabkan oleh adanya benda yang itu banyak sih kelemahan-kelemahan di jaringan wireless. Ada sangat banyak ya. Jadi bisa dipahami nanti kalau ada soal ujian mengenai wireless ya, apa kelebihan dan kekurangan sudah tahu. Baik, untuk materi ini sepertinya sudah cukup. Dan jangan lupa untuk like video ini supaya saya tahu siapa yang mengikuti atau tidak. Dan silakan di komen dan subscribe untuk menambahkan nilai kalian. Saya akan berikan nilai A+ kepada anak-anak Bapak yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa komen hadir Pak untuk yang belajar di rumah. Bagi yang belajar di sekolah tidak perlu, cukup yang belajar di rumah kelompok A ya. Kelompok A atau kelompok B yang sedang belajar di rumah silakan komen. Saya sudah hadir Pak atau saya hadir Pak gitu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini untuk
pembaruan video-video terbaru. Jadi setiap ada materi baru, setiap pergantian materi akan saya buatkan dalam bentuk video. Karena dengan waktu kita yang di sekolah sangat terbatas, hanya 40 menit, saya berinisiatif buat sebuah materi dengan bentuk video dengan penjelasan-penjelasan yang saya jelaskan tadi. Jika memang kurang jelas, silakan nanti di sekolah bertanya. Nah, ini untuk subscribe wajib ya. Jadi setiap siswa saya yang belajar sama saya wajib subscribe, dan nanti akan saya cek siapa yang subscribe atau tidak, itu akan menjadi nilai A+ ya untuk dia pada nilai ujiannya nanti. Oh, baik, ternyata ada tugas. Nah, ini tugas silakan dikerjakan. Kerjakan saja pada buku catatan juga nggak apa-apa. Di double folio juga nggak apa-apa. Silakan menurut Anda bagaimana baiknya. Ini nanti catatan tugas akan saya periksa untuk menambah nilai kalian. Jadi silakan dikerjakan. Ini saya kasih batas waktu 1 minggu. Silakan dikerjakan. Nanti akan saya cek untuk menambah nilai kalian. Soal ada 5 tentang materi hari ini, silakan dipahami lagi. Dan silakan jika ada kekurangan pada materi ini, silakan bertanya. Dan akan saya jawab. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya kepada kalian. Oke, sekian dulu untuk materi ini. Saya sudahi pelajaran teknologi layanan jaringan. Jika tidak ada pertanyaan, saya sudahi. Kalaupun memang ada pertanyaan, silakan bertanya pada kolom komentar di channel YouTube saya. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kita berjumpa lagi di sekolah. Akhir kata saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun. Terima kasih.